Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lutfia Kirana. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling, tahun ajaran 2014-2015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penelitian korelasional. Seperti kita ketahui sendiri, penelitian korelasional ini sangat sering digunakan di dalam bidang pendidikan. Selain penelitian korelasional, ada beberapa jenis penelitian lagi yang biasa digunakan, antara penelitian survei dan penelitian eksperimen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai penelitian korelasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi penelitian korelasional itu sendiri. Desain penelitian korelasional memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memprediksi skor dan menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam desain penelitian korelasional ini, peneliti menggunakan korelasi uji statistik untuk menggambarkan dan mengukur derajat asosiasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam desain ini, para peneliti tidak mencoba untuk mengontrol atau memanipulasi variabel seperti dalam eksperimen. Sebaliknya, mereka mencari hubungan menggunakan statistik korelasi. Penggunaan desain penelitian korelasional ini digunakan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel untuk melihat apakah mereka saling memberi pengaruh satu sama lain. Desain ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil seperti prediksi bahwa kemampuan, kualitas sekolah, motivasi siswa, dan akademik. Berikut selanjutnya adalah jenis-jenis dari desain korelasional itu. Yang pertama adalah explanatory design atau rancangan penelitian penjelasan. Adalah desain korelasional di mana peneliti tertarik dalam dua variabel atau lebih yang bervariasi, yaitu di mana perubahan dalam satu variabel merefleksi perubahan variabel yang lain. Karakteristik dalam jenis penelitian explanatory research yang pertama adalah para peneliti mengkorelasikan dua variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian explanatory research adalah dicari hubungan antara variabel. Yang kedua, para peneliti mengumpulkan data pada satu titik waktu. Jadi dari dua variabel tersebut akan diambil satu data yang diambil secara bersamaan antara variabel yang satu dengan yang lain, antara variabel A dengan variabel B. Waktu pengambilannya adalah sama. Yang ketiga adalah peneliti menganalisis semua variabel. Di sini peneliti mengumpulkan skor dari hanya satu kelompok dan tidak membagi kelompok menjadi beberapa kategori atau faktor. Jadi saat seorang peneliti sudah menentukan suatu variabel, akan diambillah satu skor dari variabel itu. Dan dari suatu variabel itu tidak ada pengelompokan lagi. Yang keempat, peneliti memperoleh setidaknya 2 skor untuk masing-masing individu dalam kelompok. 1 skor untuk masing-masing variabel. Jadi, maksud dari nomor 4 ini adalah saat ada dua variabel yang kita teliti, maka dalam satu kelompok akan kita ambil 2 skor dari dua variabel yang kita teliti. Misalnya dalam satu kelas A, kita meneliti mengenai motivasi dan prestasi belajar. Jadi dalam satu kelompok kelas A itu, kita mengambil 2 skor, yaitu skor motivasi belajar dan skor prestasi belajar. Pada poin yang kelima, karakteristik penelitian explanatory research adalah peneliti menggunakan uji statistik korelasi dalam analisis data. Jadi explanatory research ini bertujuan untuk mengetahui korelasi. Jadi, untuk uji statistik atau uji analisis datanya juga menggunakan uji statistik korelasi. Berikutnya, peneliti membuat interpretasi atau menarik kesimpulan dari statistik hasil tes. Jadi, uji statistik dari analisis data tadi antar dua variabel dari yang kita teliti
akan kita interpretasi hasilnya, atau bisa jadi kita akan menarik kesimpulan dari hasil uji statistiknya. Penelitian korelasional yang kedua adalah desain prediksi atau prediction design. Pada desain ini, peneliti berusaha untuk memprediksi hasil dengan menggunakan variabel-variabel tertentu sebagai prediktor. Studi prediksi berguna untuk membantu mengantisipasi atau memperkirakan perilaku masa depan. Dalam bentuk penelitian, peneliti mengidentifikasi satu atau lebih variabel prediktor dan kriteria. Sebuah variabel prediktor adalah variabel yang digunakan untuk membuat perkiraan tentang hasil dalam penelitian korelasional. Jadi, ada variabel kriteria dan ada variabel prediktor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari prediction design. Yang pertama adalah judul dari penelitian jenis prediction design menggunakan kata prediksi di awal judulnya. Yang kedua, para peneliti biasanya mengukur variabel prediktor pada satu titik waktu dan variabel kriteria pada suatu titik kemudian. Jadi berbeda dengan explanatory research tadi, jika kedua variabel diambil dalam satu titik waktu. Pada prediction design, variabel variabel kriteria dan variabel prediktor diambil dalam waktu yang berlainan. Jadi, variabel prediktor diukur duluan, lalu variabel kriteria diukur belakangan. Contohnya, prediktor keberhasilan guru saat mentoring diukur selama program pelatihan guru, sedangkan sukses dari program mentoring itu diukur kemudian setelah guru tersebut menjadi guru mengajarkan hasil mentoringnya kepada siswa. Karakteristik yang ketiga adalah para peneliti memperkirakan kinerja masa depan. Jadi, salah satu dari karakteristik prediction design adalah untuk mengetahui kinerja masa depan atau untuk memprediksi. Seperti itu. Karakteristik dari desain penelitian korelasional. Secara umum, ada 3 karakteristik penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional itu menampilkan skor berbentuk scatter plot atau matriks. Yang kedua, asosiasi antar skor. Ada arah antar skor, bentuk antar skor, dan kekuatan antar skor. Yang terakhir adalah terdapat beberapa analisis variabel. Di sini ada korelasi parsial dan regresi berganda. Karakteristik yang pertama adalah menampilkan skor berupa scatter plots dan matriks. Pada grafik, terdiri dari ada 2 variabel dapat memberikan gambaran visual dari bentuk skor. Ini dapat kita lihat scatter plots. Jadi, scatter plots ini menampilkan bentuk visual yang bisa berupa linear atau bentuk lengkung. Hal ini menunjukkan arah asosiasi. Misalnya satu skor naik dan satu skor yang lain naik juga, atau tingkat asosiasi apakah hubungan sempurna dengan korelasi bernilai 1 atau kurang sempurna. Tampilan visual dari hasil skor bisa juga berupa matriks. Peneliti korelasi biasanya menampilkan korelasi koefisien dalam bentuk matriks. Matriks korelasi menyajikan tampilan visual dari koefisien korelasi untuk semua variabel dalam sebuah penelitian. Koefisien korelasi ditampilkan dalam matriks dalam peneliti korelasional dipublikasikan dalam laporan penelitian. Jadi pada intinya, scatter plot dan matriks itu sama, dua-duanya memberikan gambaran visual, namun yang satu bisa berbentuk lurus atau linear dan berbentuk U, namun matriks berbentuk matriks seperti itu. Yang kedua ada asosiasi antar skor. Yang pertama adalah arah asosiasi.
Peneliti perlu mengidentifikasi apakah garis berpotongan atau bergerak ke sama atau berlawanan arah. Dalam korelasi positif ditandai dengan nilai 1. Poin bergerak ke arah yang sama, yaitu ketika X meningkat, demikian juga Y. Dalam korelasi negatif ditunjukkan dengan min, titik-titik bergerak dalam arah yang berlawanan, yaitu ketika X meningkat, Y menurun, dan ketika X menurun, Y meningkat. Jika nilai pada satu variabel yang dapat dilakukan tidak berhubungan dalam pola pada variabel lainnya, maka tidak ada hubungan dari kedua variabel tersebut. Berikutnya adalah bentuk asosiasi. Peneliti korelasional mengidentifikasi bentuk skor di plot sebagai linear atau linear. Jadi bentuk asosiasi ini dapat dilihat melalui scatter plot dari skor yang ada dari dua variabel. Yang ketiga adalah kekuatan dasar. Tingkat asosiasi berarti bahwa hubungan antara dua variabel atau satu set skor adalah korelasi dari 1 sampai dengan 0,00, menunjukkan ada hubungan linear. Peneliti korelasional menafsirkan besar dan arah korelasi dengan nomor yang menunjukkan kekuatan dan tanda-tanda yang menunjukkan arah valensi. Jadi tanda ini bisa berupa positif 1 sampai dengan min, lalu besarnya itu berupa dari 1 sampai min tadi. Salah satu panduan tersebut untuk menentukan kekuatan dari nilai korelasional tadi berpedoman pada Cohen dan Mannion. Yang pertama, nilai 0,20 sampai 0,35 hanya ada sedikit hubungan. Yang kedua, jika koefisien korelasi berkisar antara 0,35 sampai 0,65 dapat digunakan untuk memprediksi namun masih terbatas. Selanjutnya, 0,66 sampai 0,85 prediksi yang baik dapat dihasilkan dari satu variabel dengan variabel yang lain. Koefisien dalam kisaran ini dianggap sangat baik. Yang terakhir adalah jika koefisien korelasi lebih dari 0,86, ketika dua atau lebih variabel yang terkait menghasilkan korelasi tinggi, maka dua variabel sebenarnya mengukur sifat dasar yang sama dan mungkin harus digabungkan dalam analisis data. Jadi, di sini jika suatu variabel, dua variabel ini memiliki korelasi yang sangat tinggi, bisa dikatakan bahwa dua variabel tersebut memiliki sifat dasar yang sama, jadi bisa digabungkan dalam suatu analisis data. Berikutnya adalah analisis beberapa variabel. Di sini jika kita menganalisis variabel lebih dari 2 dan bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan dari variabel, kita bisa menggunakan analisis korelasi parsial. Dalam banyak situasi penelitian, kita mempelajari 3, 4, atau 5 variabel sebagai prediktor hasil, atau bisa dikatakan variabel bebas, di mana terdapat satu variabel terikat dengan satu variabel bebas dikendalikan satu atau lebih variabel bebas. Jadi pada saat kita meneliti lebih dari 2 tadi, variabel tadi, kita menggunakan analisis variabel korelasi parsial. Lalu selanjutnya ada analisis variabel regresi berganda. Jadi saat kita bertujuan untuk memprediksi hasil dari lebih dari 2 variabel, ada 3, 4, atau 5 variabel yang kita ingin prediksikan, kita menggunakan analisis variabel regresi berganda. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian korelasional. Kelebihan yang pertama adalah kemampuannya
untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Jadi, kita bisa meneliti hubungan antara variabel secara bersama-sama. Yang kedua, penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hasil dari analisis korelasional ini bisa diinterpretasikan, yang kemudian kita bisa lihat beberapa kekuatan atau hubungan dari dua variabel atau lebih yang kita teliti tersebut. Yang ketiga adalah penelitian ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial. Jadi, penelitian korelasional ini relatif mudah digunakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sangat banyak peneliti-peneliti yang memilih menggunakan penelitian korelasional tadi. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian korelasional ini, yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi variabel satu sejalan dengan variabel yang lain, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Jadi misal, jika kita ibaratkan kita makan kacang lalu kita berjerawat, kita hanya mengetahui hubungan antara makan kacang dengan jerawat, namun belum tentu jerawat ini pasti kita makan kacang, seperti itu. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat. Jadi kurang ada kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Jadi pada penelitian korelasional ini tidak ada kontrol terhadap variabel-variabel bebas seperti pada penelitian eksperimen. Jika pada penelitian eksperimen ada kontrol terhadap variabel-variabel yang teliti, seperti itu, dan bisa menjadikan kekurangan penelitian korelasional ini. Selanjutnya, kekurangannya adalah pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Jadi saat kita melakukan analisis data, hasil dari analisisnya itu sering kabur seperti itu dan tidak menentu, dan kita tidak bisa mengetahui mengapa hal itu terjadi, karena dalam analisis data hanya akan menghasilkan skor. Demikian penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian korelasional ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.